Kabar Timnas hari ini. Kali ini, membahas tentang pergeseran pemain lokal setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kemungkinan besar keduanya berpeluang membela Timnas Indonesia terdekat. Di Piala AFF 2022, tak sabar untuk mencobanya, pelatih asal Korea Selatan itu langsung memanggilnya ke skuad untuk TC jelang Piala AFF 2022. Namun, kehadiran mereka sepertinya bakal mengubah cara bermain Indonesia. Saat ini, STI sering menggunakan skema 3 back sejajar dengan tambahan 2 wingback yang biasanya diisi oleh 2 Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan. Dengan hadirnya Jordi Amat dan Sandy Walsh, apakah bakal memicu konflik internal di Timnas Indonesia? Pasalnya posisi keduanya selama ini seolah-olah paten, dikuasai oleh para pemain lokal. Bisa dibilang, mereka berjasa membawa Indonesia menembus putaran final Piala Asia 2023. Nama-nama seperti Rahmat Irianto dan Fahrudin Wahyudi Arianto jelas jadi 2 nama yang paling terusik dengan kehadiran keduanya. Asnawi Mangkualam Bahar pun mungkin juga akan terkena dampak lantaran memiliki pesaing baru di pos bek kanan. Namun jika para pemain lokal berpikir positif, ini merupakan momen bersaing untuk membuktikan kualitas masing-masing pemain lokal. Sebagai gambaran, jika STY menempatkan pemain barunya ini sebagai starter, Sandy jelas bakal menggeser posisi Asnawi sebagai fullback kanan atau wingback kanan. Irianto pun tak lagi punya kesempatan untuk mengisi pos tersebut. Sementara itu, Jordi mungkin akan mengambil satu tempat yang reguler ditempati Fahrudin. Pemain asal Madura United itu jadi yang paling rentan tergeser lantaran faktor usia yang sudah tak lagi muda. Butuh adaptasi. Jika memaksakan mereka bermain tanpa mengenal permainan rekan-rekannya yang lain, berpotensi menghadirkan huru-hara di pertahanan. Harapannya kedua pemain baru tersebut cepat adaptasi dalam agenda TC di Bali nanti. Tak dipungkiri, faktor komunikasi bukan hal yang bisa ditawar dalam menggalang lini belakang atau secara keseluruhan pemain. Seorang penjaga gawang tentu jauh lebih mudah mengoordinir pemain di depannya yang sudah sama-sama saling memahami. Hal terburuknya, jika keduanya gagal beradaptasi dengan cepat, STY tentu tak punya pilihan lain selain mengandalkan muka-muka lama. Apalagi para pemain lawas ini sudah memahami benar gaya bermain yang diinginkannya dalam skema 3 maupun 4 back. 5 gol tercepat Timnas Indonesia. Torehan gol tercepat yang tercipta tersebut bahkan belum sampai sepertiga laga. Berikut ini 5 pemain yang pernah melakukannya untuk Timnas Indonesia. 5. Bagus Kahfi dari Timnas kelompok umur. Satu lagi pemain yang menyumbang gol tercepat untuk Timnas Indonesia, yakni Bagus Kahfi. Pemain yang saat ini berusia 20 tahun itu pernah mencatatkan gol tercepat di menit keempat saat laga melawan Iran. Gol Bagus Kahfi tersebut tercipta pada pertandingan perdana grup C Piala Asia U16 pada 2018 lalu. Gol tercepat yang diciptakan oleh Bagus Kahfi adalah gol tunggal yang mampu membawa Indonesia menang melawan Timnas Iran dengan skor akhir 1-0. 4. Beto Goncalves. Alberto Beto Goncalves merupakan pemain naturalisasi berdarah Brasil yang pernah tampil gahar bersama Timnas Indonesia. Beto Goncalves juga pernah mempersembahkan gol tercepat untuk Timnas Indonesia. Saat itu, gol tersebut tercipta dalam laga persahabatan melawan Vanuatu yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 2019 lalu. Gol yang ditorehkan Beto Goncalves merupakan gol pertamanya tercipta di menit kedua babak pertama setelah mendapatkan umpan dari Andik. 3. Rafli Mursalim. Pada periode 2017, Rafli Mursalim yang saat itu tergabung bersama Timnas Indonesia U19 dalam ajang Piala AFF U18 berhasil mencetak hat-trick di mana salah satunya adalah gol kilat. Gol pertama yang cetak Rafli adalah terjadi pada detik ke-45 di babak pertama, di mana gol tersebut menjadi gol tercepat pada turnamen Piala AFF U18 pada saat itu. 2. Patrick Wanggai. Gol tercepat Patrick Wanggai terjadi dalam ajang SEA Games 2011. Patrick Wanggai berhasil menorehkan gol tercepat yang sangat brilian. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia berhadapan dengan Singapura di grup A. Laga yang digelar di Stadion Umum Gelora Bung Karno itu berlangsung sengit. Beringasnya Patrick Wanggai dibuktikan dengan merobek gawang Singapura di detik ke-44. 1. Syamsir Alam.
rekor gila untuk timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Syamsir Alam yang saat itu membela timnas Indonesia U19 bersua dengan timnas Hong Kong U19. Pada laga kedua kualifikasi Piala Asia U19 pada edisi 2010 yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Syamsir Alam berhasil menciptakan gol hanya dalam waktu 18 detik saja.